Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'i awliya wa suhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din wa Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Inna an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kitab Hidayatul Hidayah kita sampai di apa yang harus kita lakukan mulai dari terbitnya matahari sampai matahari tergelincir, sampai kepada fa'alaika bi bayati naharika alla tastaghilla illa bima yanfa'uka fi ma'adik aw ma'asik alladhi la tastaghni an isti'anati bihi ala ma'adik. Wajib bagimu di siang harimu dan untuk kehidupan duniamu yang kamu gunakan sebagai penolong akhiratmu. Boleh kita ini bekerja duniawi, boleh, tapi niatnya untuk sebagai penopang sarana prasarana menuju akhirat. Bedanya orang yang beriman, orang soleh dengan yang gak soleh, ketika dia bekerja, kalau orang soleh itu bekerja niatnya apa? Untuk bekal akhirat, untuk supaya dia punya bisa untuk memenuhi sarana prasarana ibadah. Jadi kalau orang gak soleh, orang awam, apalagi orang yang tidak beriman, dia cari duit memang untuk banyak duit aja, untuk kemegahan dunia saja, penampilan dunia saja. Beda, sama-sama pergi kerja, pergi pagi balik sore, pergi pagi balik sore. Tapi orang soleh, dia kerjanya ini hanya apa? Untuk bekal akhirat, untuk bekal ibadah, bukan untuk menumpuk harta duniawi saja. Buktinya sekarang macam mana bisa tahu orang ini untuk akhirat atau untuk duniawi saja? Lihat dia kerjanya apa, kelakuannya seperti apa. Kok ada orang ngakunya ini gitu kerja untuk bekal akhirat katanya, tapi halal haram diempat, itu bengah namanya, bohong. Kalau kau memang niatmu itu untuk bekal akhirat, tak mungkin kau makan yang haram, tak mungkin kau makan yang subah. Tentu kau hati-hati, oh ini tak boleh, ini haram, ini rasuah, ini suap, ini tak boleh haram, ini riba tak boleh haram, ini korupsi tak boleh, ini haram. Orang yang korupsi makan duit rakyat itu jelas cari duitnya bukan untuk bekal akhirat, tapi hanya untuk menumpuk kemegahan kemewahan duniawi saja, untuk bangga-banggaan, tampil hidup mewah di hadapan orang, itu saja. Tapi
Kalau orang-orang soleh ingat akhirat, ingat mati, dia kan kerja niatnya untuk akhirat, jadi dia mesti hati-hati. Oh, ini tak boleh. Tak mungkin orang ibadah tuh pakai barang haram, itu tak mungkin lah. Dia nak untuk sahur, nak untuk buka, masa dia cari duit haram? Kan tak mungkin. Dia nak pergi haji, nak bayar ONH, masa dia nak nipu orang dulu? Nak korupsi dulu? Ini dapat duit nanti untuk niat dia apa? Untuk pergi haji. Tak mungkin. Jadi kita kerja harus ikhtiar itu wajib. Cuman kerja kita itu niatnya untuk bekal akhirat, bukan untuk sekedar mencari kemewahan duniawi. Iki sedikit salah niat aja. Ya, niat itu kadang tak nampak. Sama-sama dia naik motor pergi kerja, yang satu karena dunia, yang satu karena akhirat. Tak dapat pahala. Yang karena dia tak akan dapat pahala, tapi yang karena akhirat. Casing dia kerja duniawi, tapi dia dapat pahala karena niatnya ini memang untuk akhirat. Itu. Jadi jangan menyibukkan diri kecuali untuk urusan cari perekonomian di dunia ini, kecuali niatnya karena akhirat. Jangan karena hanya sekedar nak cari kaya saja. Jangan. Wa in ajazta 'anil qiyami bihaqi dinik ma'a mufaradatin nas wa kunta la taslamu illa bil uzza wal uzza wa aulak fa 'alaika biha. Kalau engkau tidak mampu untuk melakukan hak agamamu dengan engkau bercampur dengan orang lain, dengan manusia, wa kunta la taslamu illa bil uzza, dan engkau tidak bisa selamat untuk menjaga agamamu. Kau jadi engkau mengasihkan dirimu dari dulu utama bagimu dan bahkan wajib. Ini maksudnya kita hidup di dunia ini itu aslinya untuk ibadah, untuk ibadah. Jadi jangan sampai kita ini hidup di dunia ini kumpul sama orang, tapi ibadah kita justru hancur. Agama kita hancur, itu tidak benar. Jadi kita harus pertama sekali kita menjaga agama kita. Kalau kita campur orang, agama kita tidak bisa terjaga, kita harus pergi. Wajib itu. Kerja pokoknya ketemu kawan dan sebagainya, kawan kerja, tempat kerja enggak mendukung. Agama kita ini sholatnya jadi berantakan, bahkan nggak bisa Jumatan, ya, ibadah puasa tak bisa puasa, agama kita hancur, maka kita hendaklah keluar dari lingkungan tersebut. Wajib, karena di dunia ini bukannya bekerja yang wajib, tapi agama yang nomor satu. Waktu dalam ilah beruzah, kalau uzlah tanpa menyendiri, mengasihkan diri, sudahlah, daripada aku campur orang, aku tak selamat agamaku, maka lebih bagus aku sendiri saja, cari tempat yang aman, hidup agamanya bisa istiqomah. Jadi agama kita itu nomor satu, bukan kerja nomor satu. Berapa banyak orang yang mengorbankan agamanya karena kerjanya, karena tuntutan kerja, akhirnya agamanya yang dikorbankan. Itu terbalik. Mestinya korbankanlah pekerjaanmu karena tuntutan agamamu. Karena kita hidup di dunia ini untuk ibadah, bukan untuk kerja. Begitu kita lahir, kita dituntut untuk ibadah. Jadi ini yang harus kita pegang. Kalau di situ kita tidak bisa istiqomah, ya sudah, cari tempat lain, cari lingkungan lain yang agama kita bisa selamat. Fabi an-najatu wassalama, maka di dalam uzlah tadi, ya, mengasingkan diri dari orang banyak tadi, maka di situ ada keselamatan di akhirat. Makanya para awliya, ulama-ulama terdahulu ini, banyak mereka yang lebih suka hidup menyendiri. Kenapa? Untuk menjaga agamanya. Kalau kita kan lebih enak jadi orang terkenal, lebih enak masuk viral,
Karena apa? Tujuannya duniawi, viral, dikenal orang banyak. Sementara orang yang kenal itu bisa mati semua juga. Gitu. Tapi orang-orang soleh, dia itu bukan viralnya di hadapan orang, tapi viral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih bagus sendiri, yang penting selamat, daripada campur orang, tetapi kiamat dia tidak bisa menjaga agamanya. Fa in kanatil waswasatu fil uzlati tujazibu ila ma la yurdillah ila ma la yurdillah ta'ala wa lam taqdir ala qamiha bi wada'il ibadat fa alayka bin naum fa wa asadu awalika wa ahwalik id ajazta anil ghanima wa radina bis salamati bil hazimah. Sekarang gini, umpamanya engkau ini kalau mengasihkan dirimu sendiri, ya, engkau tak bisa juga. Dalam hati kau tak bisa ini, nggak mampu, ya, nggak mampu. Dengan ada segala macam godaan, memang mengasihkan diri, tapi hati ini tetap nak ini, nak itu, nak apa, terganggu, nak campur orang dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan, kata Asy'ari di sini, fa'alaika bin naum, dah tidur aja, tidur. Kau daripada kau kumpul orang banyak, kau rusak, lebih bagus kau tidur saja. Orang tidur itu minimal dia tak bermaksiat kepada Allah. Coba kumpul orang, kadang kita tak bikin dosa, tapi dia ngomong orang lain, ngerasain orang, kita jadi kena dosa. Atau bahkan alhamdulillah kita pula yang mulai, terus ada permusuhan atau melakukan ini, kena dosa. Tapi kalau orang tidur selamat, orang tidur selamat, maka kadang-kadang tidur itu tidak mesti negatif. Jadi minimal orang tidur itu dia tidak melakukan dosa, selamat, nggak terpengaruh orang. Sekarang kita duduk 1 jam dengan orang, 2 jam dengan orang ramai. Bisa tak kita menjaga gak maksiat, gak ini, gak itu 1 jam atau 2 jam dengan orang awam nih? Kadang terpengaruh ini, terpengaruh apa, terpengaruh duniawi, pikiran ini, pikiran itu, ternampak ini, ternampak itu. Bisa 1 jam, tapi kalau tidur 1 jam aman lah, tak ada masalah. Itu minimal begitu. Minimal daripada maksiat, bagus tidur. Baik aja maksudnya kalau kau maksudnya daripada kau kalau nak uzlah, kau nak ini, kau daripada kau tak dapat yang besar, yang kecil jadilah. Ya, yang kecil jadilah, maksudnya tidur itu kan dapat juga keuntungannya karena terlepas dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama akan salaman salamatu dini bi ta'til hayati idzin namu abul maut wa huwa ta'dilul haya wa ilhaqu bil jamadat. Jadi betapa bagusnya orang yang agamanya itu selamat ketika dia membatalkan hidupnya. Maksudnya gini loh, orang tidur ini otomatis kan dia ibaratnya kan macam orang mati, karena an-naumu idzin naumu akhul maut, karena tidur itu saudaranya mati. Kalau orang mati kan tak maksiat ya. Gini sekarang, orang berumur katakanlah 40 tahun. 40 tahun ini anggaplah kalau kita bilang kalau tidur 8 jam itu berarti sepertiga. Ya sepertiga hidup. Anggap orang umur 30 tahun biar senang. Umur 30 tahun atau 60 tahun. 30 tahun aja kan. 30 tahun, orang 30 tahun standar itu 1 tahun hanya untuk tidur. Karena tidur itu kan 8 jam. 8 itu sepertiga. Kita yang berumur 30 tahun itu hakikatnya 10 tahun tidur itu kan bukan sedikit. Kita tak terasa kan? Yang umur 60 tahun berapa tahun tidur bang? 20 tahun. Astagfirullahaladzim. Tak terasa kan?
Jadi ketika umur berapa? 60, berarti kau tidur sudah 20 tahun. Tapi orang tak terasa, ya kan? Nah, sekarang begini, ketika orang itu tidur 20 tahun, berarti 20 tahun itu anggaplah ini dia sudah usia balik lah katakan, atau 60 tahun setelah usia balik. Berarti selama 20 tahun itu dia tak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, 20 tahun tak maksiat, hebat kan? Hebat. Dengan cara apa? Tidur. Itu. Dengan cara tidur. Jadi orang yang umurnya 60 tahun tidurnya 20 tahun, berarti dia selamat dari berbuat dosa selama 20 tahun. Kalau kita hitung itu semua usia balik. Sekarang ada orang dia tidurnya tak segitu, lebih suka melek malam, begadang, tak ngapa, atau sekedar ngobrol sama orang, kumpul orang ramai ini. Ternyata dia cuma tidur 15 tahun. Karena dia tidurnya lebih sedikit daripada umumnya. Kalau setiap hari dia 6 jam, 2 jam, jadi memang lebih untuk begadang. Jadi katakan sekitar kita bilang dia berarti ada 5 tahun kurang dia tidak tidur. Maksudnya yang lain 20 tahun, dia cuma 15 tahun. Berarti 5 tahun ini itu dia ada di situ. Berapa dosa yang dia bikin selama 5 tahun itu kalau dia melek ketemu orang banyak. Itu masalahnya. Disitulah kalau kita kalkulasi. Makanya ada orang yang selamat ini karena tidur. Karena tidur. Inilah naumu akul maut, karena sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya mati. Jangan dibikin tidur itu tak ada gunanya. Dan daripada begadang tak betul, ya begitu sebagus tidur. Tapi dosa tidak tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wa ilahakul jamadat wa ta'dul haya wa ilahakul jamadat. Jadi ketika orang tidur itu seperti orang yang mati atau orang yang sifatnya seperti jamadat. Jamadat ini apa? Benda mati. Benda mati itu kan dia tak ada berbuat dosa, namanya benda mati. Orang tidur gitu juga. Mana ada orang tidur di dosa, malam umpamanya dia ngimpi apa yang kalau nyata itu dilihat seperti itu di dosa, kalau ini mana ada dosa? Ada dosa dia. Bab adabul istidad bisa iris salawat. Kita masuk bab baru, selesai tadi. Yang bagi anda sa'idha li salati zuhri. Nah, kan kita mulai subuh tadi selesai kan, subuh sampai menjelang zuhur nih kan. Ini tadi perbahasanya sudah mulai malam, subuh terbit matahari sampai ini menjelang zuhur. Sekarang adabul istidad bisa iris salawat. Masuklah kita mau masuk ke waktu zuhur nih. Betul-betul dituntun sama Imam Ghazali ini per langkah apa yang kita nak bikin. Yang bagi antas ta'idha li salati zuhri qabla zawal. Hendaklah siap-siap untuk melakukan sholat zuhur itu sebelum zawal, sebelum masuk waktunya, udah siap-siap terlebih dahulu. Fatuqaddim al-qailulata in kana laka qiyamul lail aw saharun fil khair. Maka dahululah dengan tidur siang. Qailulah itu tidur siang. Ya, tidur siang. Jika engkau malam qiyamul lail atau tidur siang itu sunnah. Tidur siang itu sunnah sebelum zuhur, sunnah bangun siap-siap nak sholat zuhur. Kalau di kantor bisa kailulah lah, bisa. Alah, isu dekat meja gitu dia tidur kok, ya kan? Kailulah. Kailulah itu hukumnya sunnah. Kemudian kalau kamu itu adalah orang yang kalau orang yang model malam, maka dia siang dia butuh tidur. Karena apa untuk menambal yang malam. Atau ausaharun bil khair, atau dia memang melek malam untuk kebaikan. Apa? Zikir, ngaji, belajar macam gini. Jadi sebelum zuhur pokoknya tidur sebentar. Itu sunnah.
Fa inna biha maunatan ala qiyamil lail, karena sesungguhnya tidur siang itu menolong untuk qiyamul lail. Kalau orang dah capek siang tak ada tidur, nak qiyamul lail malam susah. Nak belajar pun susah, nak zikir pun susah. Tahu nak mulai dah ngantuk. Dah ngantuk. Belajar nak malam langsung. Kemudian assalamualaikum langsung dia tidur. Kenapa siang dia tidak tidur? Orang tidur siang itu untuk apa? Nomor satu qiyamul lail, nomor dua untuk melakukan hal-hal kebaikan di malam hari. Apakah itu pokoknya baca Quran, apakah berzikir, apakah ngaji taklim seperti ini. Nah, jadi malam itu enak gitu. Ini kalau dah siang diporsir habis tak ada tidurnya, jangan dibikin tak bagus. Maka malam habis tak bisa. Pergi majlis taklim pun dari awal sampai akhir tidur tak bisa. Apalagi qiyamul lail. Wal qailulah kama anna fis sahuri maunatan ala siyamin nahar, maka seperti halnya sahur itu bisa menolong orang untuk puasa di siang hari. Tidur siang menolong orang untuk qiyamul lail malam hari atau melakukan hal kebaikan di malam hari, seperti orang sahur bisa membantu orang berpuasa di siang hari. Sama. Wal qalilatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyamin nahar. Astagfirullahal azim. Jadi tidur siang tapi malam tak qiyamul lail, itu seperti orang sahur tapi siangnya tak puasa. Macam mana Pak? Malam dia sahur tapi siang tak puasa, sarapan juga, makan siang juga, begitu kan? Ini macam mana? Baliknya gitu. Kalau siang dah tidur, malam qiyamul lail. Kalau siang dah tidur, malam melakukan hal-hal kebaikan ibadah. Ini siang tidur, malam kadang main game, malam kadang nonton YouTube, nonton TikTok sampai malam. Tak ada melakukan pengajian ke, qiyamul lail ke. Apa fungsinya tidur siang? Seperti orang sahur tapi siangnya tidak puasa. Fa idza qilta fajtahid an tastayqidha qabla az-zawal wa tawadda'a wa tahtural masjid wa tusalli tahiyatal masjid. Maka apabila engkau telah tidur menjelang zuhur, tidur siang, maka usahakanlah kau bangun sebelum zawal, sebelum waktu zuhur masuk. Bangun sebelum waktu zuhur masuk, dah bangun. Wa tawadda wa tahturul masjid wa tusalli tahiyatul masjid. Kemudian kamu wudhu, kemudian kamu pergilah ke masjid ini sebelum zuhur nih, sebelum zuhur. Tapi kita sudah menjadi tradisi pergi kalau sudah azan kan gitu. Nah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utama bangunlah dari tidur siang. Kalau kita kayak di alam kita sekarang, umum orang-orang pekerja ini memang kayaknya tapi tak ada di PT ada juga tidur kan, istirahat ada kan? Ada, orang PT itu ada istirahatnya, ada. Atau kalau orang kantor, tapi tak ada pun dia tetap tidur juga di meja itu, bukan tak tidur. Tidur, kalau tak tidur di meja tidur waktu sidang, waktu rapat tidur juga, sama. Ini kan? Kayak lulah malam nak qiyamul lail, jadi waktu rapat tidurlah, gitu kan? Nah ini parah nih. Bangun sahur tapi siang dia tak puasa. Nah, jadi usahakan sebelum masuk waktu zuhur ya sudah sampai di masjid, ya wudu, hadir ke masjid dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Masya Allah, kita bayangkan aja dah indah, ya kan? Bangun sebelum zuhur, ya wudu, bersih-bersih, berangkat ke masjid. Belum azan nih, belum azan. Masuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sholat sunnah masjid. Wa tantadzirul muadzina fatujibahu, dan kamu menunggu muadzin untuk menjawab azannya. Nunggu dah selesai sholat, agak kurang 10 menit ke, kurang 5 menit ke, 15 menit dulu nunggu muadzin datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok orang kalau bisa macam ini apa tak? Manusia
manusia pilihan. Memang hidupnya untuk ibadah. Pikirannya ibadah aja. Aku tidurlah, nanti aku nak sholat subuh jamaah. Aku inilah ibadah terus yang dipikir. Nah, itu. Kemudian setelah selesai azan, setelah jawab azan, berdirilah engkau dan sholatlah 4 rakaat. Setelah masuk waktu fardu zuhur, qobliyah zuhur maksudnya 4 rakaat. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat, 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus. Karena Rasulullah SAW yutawwiluhunna, dan Rasulullah SAW itu ketika sholat 4 rakaat tadi, setelah masuk waktu zuhur itu qobliyah zuhur, Rasulullah memanjangkan sholatnya, membacakan sholat sunnah itu tadi. Wa yaqul hadza waqtun tuftahu fi abwabus sama. Kata Rasulullah SAW, ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Kata Rasulullah SAW. Jadi pada awal matahari gelincir, sholat sunnah 4 rakaat. Kata Rasulullah, ini adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Fa'uhibbu ayyur fa'ali fihi amalun saleh. Maka aku ingin, aku suka agar diangkat bagiku amal soleh. Apa? Sholat. Sholat itu yang 4 rakaat itu pas pintu langit terbuka, maka amal sholat itu diangkat ke langit, kata Rasulullah. Aku ingin, aku suka begitu, kata Rasulullah. Jadi kalau dia zuhur ibu-ibu, kalau bisa 4 rakaat, ya 4 rakaat. Wa hadhil arba'atu qabla zuhri sunnatun muakkadah. Dan sebagai ini pendapat mengatakan bahwa 4 rakaat sebelum zuhur itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Wabil khabar anna man shallahunna fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Barang siapa yang sholat 4 rakaat tadi dan membaguskan rukuknya, kata buru-buru, membaguskan sujudnya. Ini mentang-mentang sholat sunnah, mentang-mentang sholat sunnah. Dikira sholat sunnah itu nyembah siapa? Sama kan? Sholat fardu nyembah Allah, sholat sunnah juga nyembah Allah. Sholat fardu juga baca Fatihah, sholat sunnah juga baca Fatihah. Kalau sholat fardu Fatihahnya lambat, lah begitu sunnah, cepat kali kau baca apa? Jangan kau remehkan. Itu sama-sama sholat yang disembah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kalau sholat sunnah jauh lebih banyak daripada sholat fardu. Rasulullah kalau sholat sunnah lebih lama dari sholat fardu. Nah, Rasulullah bukan tak lama. Kalau sholat fardu masih mikir yang di belakang, ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang sibuk, ada orang repot. Kalau sholat sunnah Rasulullah itu lebih lama. Kalau kita bagaimana? Sholat sunnah itu 4 kilat khusus selesai. Macam remeh kali kayaknya. Padahal sama aja disembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Kita meremehkan ibadah jatuhnya jadinya. Astagfirullahaladzim. Kayak sudah menjadi satu kebiasaan jadinya. Rasulullah SAW itu sholat yang agak yang ringan itu memang yang Rasulullah SAW apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tentu para sahabat ini juga melihat Rasulullah atau atas persetujuan Rasulullah, yaitu qobliyah maghrib. Ya. Dalam hadis disebutkan ketika dikumandangkan azan, setelah saya dikumandangkan azan maghrib, maka kami kata sahabat cepat-cepat menuju ke tiang-tiang sholat 2 rakaat yang ringan. Miki baru sahabat yang besar-besar
melakukan hal tersebut. Tak mungkin sahabat ini melakukan yang besar. Tak mungkin mereka melakukan kalau itu tanpa ada persetujuan Rasulullah. Tak mungkin lah. Nah, kalau memang tak boleh, mereka tak akan melakukan itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali kan kibarul sahabat. Pokoknya sahabat-sahabat yang besar-besar, mereka melakukan, ya kan? Mereka melakukan. Cuma kadang-kadang zaman sekarang ini banyak kita ketemukan masing-masing ini terpecah menjadi dua, ya kan? Ada yang qobliyah maghrib, ada yang tak ada. Tapi kalau menurut hadis para sahabat min kibarus sahabat, sahabat yang besar-besar itu melakukan qobliyah maghrib. Nah, jadi mereka itu kita sudah tentulah, tak mungkin mereka tuh kalau Rasulullah tanpa persetujuan Rasul mereka itu mustahil itu sudah. Nah, dan mereka pakai tahu Rasul itu bikinnya di rumah, sedangkan Rasulullah sering di rumah, kemudian ke masjid langsung sholat, langsung qomat. Dan sahabat itu yang mereka lah yang paling tahu tentang amalnya Rasulullah. Kita ini 1500 tahun dah dengan Rasulullah, ya kan? Karena cuma nengok tulisan dari hadis dari ini melalui beberapa generasi. Sahabat itu kita sahabat dibikin, dia pasti lebih tahu tentang amal kawan dia, ya kan? Selalu sama. Masakan kita lebih tahu dari mana kita? Kan? Kita tahu dari mana, ya sudah kita ikut dia orang lah. Maksud saya begitu. Jadi kalau ditanya tidak ada hadis yang menunjukkan Rasulullah melakukan hal tersebut, oh kita ada. Tapi para sahabat yang besar-besar itu melakukan, apakah mereka berani ngarang? Ya kan tak mungkin. Mereka itu tentu orang yang paling tahu amalnya Rasulullah, paling kuat mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah cuman apa namanya khafifatain di situ disebutkan sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, yang ringan. Jadi intinya bukan berarti sholat maghrib itu pendek terus tak usah sholat sunnah, bukan berarti begitu. Zaman Rasulullah, ya ini wallahu alam, penetapan kan maghrib itu kan pakai mata. Kalau kita pakai hitungan hisab, langsung 6 tahun. Kalau dia merasa pakai mata, gelap masuk betul itu otomatis akuratnya. Jadi kalau per detiknya kan lebih kita ya. Nah, jadi kalau kita begitu masuk sudah tahu. Kalau pakai mata kan lebih ada kehati-hatian. Nah, belum ini betul nih, dia ada terlewat. Nah, terlewat 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, kan gitu. Jadi kita ini kadang-kadang memang kalau kita lihat nih, terutama bulan Ramadan lah, kadang memang tuh kalau pasti maghrib memang masih terang kita tidak makan, ya betul tak? Masih terang kita tidak makan. Waktu azannya cepat langsung qomat, tengok luar masih terang betul. Allah Akbar salat maghrib. Jadi zaman Rasulullah mereka itu pakai pandangan mata. Nah, jadi itu saja mereka masih ada sholat sunnah. Itu saja mereka masih ada sholat sunnah. Nah, yang pandangan pakai mata itu masih ada sholat sunnah, para sahabat melakukan. Kalau memang tak boleh Rasulullah itu, Rasulullah datang itu satu langsung kumat, kan begitu. Tak ada, itu tidak ada larangan Rasulullah. Oke, kita lanjutkan. Ya kadang-kadang seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang yang anehnya ini, qomat langsung tidak, sholat sunnah pun tidak. Nah ini, ya kan? Sudah selesai ada berdiri atau diam atau duduk. Ini kalau untuk sholat 2 rakaat ada lebih-lebih. Nah, di sholat tidak, langsung qomat pun tidak. Nah ini yang anehnya ini itu. Nah, jadi nunggu lah. Tak qomat, sholat sunnah pun tidak. Kalau dihitung 2 rakaat selesai sudah, bagus sholat sunnah. Kenapa tidak? Itu. Nah itu di situ. Memang hukumnya ya sunnah wajib, tapi bukan berarti ya ada usaha perlu. Kalau bisa kenapa tidak? Summa shalla al-fardha ma'al imam. Kemudian dah itu
sudah sholat sunnah 4 rakaat, kemudian summa shallil fardha ma'al imam, kemudian sholatlah kamu sholat fardu, yaitu fardu zuhur bersama imam, jadi makmum. Summa shalli ba'dal fardhi raka'atain Fa'umam minar rawati bidda wa la tastagil ilal asri illa bid'alumi ilmin aw i'anati muslim. Masya Allah. Kemudian setelah sholat bersama imam, sholatlah kamu setelah sholat fardu 2 rakaat. 2 rakaat. 4 sebelum, 2 sesudah. Yang bagus 4 sebelum, 4 sesudah. Ini yang paling bagus. Ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Itu yang terbaik. Yang biasa 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Yang menengah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi boleh aja, bukan yang paling bagus 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. Itu semuanya sunnah. Hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk melakukannya. Wala tastagil ilal asri illa bita'allumi ilmin aw i'anati muslim aw qira'ati Qur'an. Dan janganlah kau menyibukkan diri sampai waktu asar, dah sholat zuhur nih selesai. Maka jangan kau sibukkan dirimu sampai waktu asar kecuali untuk mengajarkan ilmu atau membantu orang muslim, nolong orang, ngajar atau membantu orang, au qiraati Quran atau membaca Al-Quran, ibadah lagi. Memang kita hidupnya untuk ibadah. Apalagi yang dah tua-tua, yang dah bencin-bencin, dah ada kerja, nak apa lagi? Ya kan? Duduklah di masjid. Datang sebelum zuhur, habis zuhur orang pergi balik yang kerja-kerja, duduk baca Quran. Fala tastagil ilal asri illa bita'allil min aw i'anati qira'ati Quran. Jangan kau sibukkan dirimu sampai asar kecuali dengan mengajarkan ilmu, menolong orang muslim atau membaca Al-Quran. Ini dah tua tak nak baca Quran, nunggu mati nanti baru minta dibacakan Al-Quran. Aneh memang kita orang ini kadang-kadang aneh. Ausai padahal ya apa nih? Rasulullah dia Qur'anul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi yang membacanya. Yang bacanya, kalau yang baca orang kampung, kan bukan berarti bukan dia yang baca. Dia baca di dunia ini, nanti itu yang akan memberi syafaatnya di akhirat. Orang kampung sekedar tambahan pahala dikirim orang, dibonusin orang, alhamdulillah. Tapi yang penting yang pertama baca sendiri dulu. Au sa'yin fi ma'asin litasta'ina bi ala dinik, atau untuk kamu bekerja untuk mencari kehidupan perekonomian untuk membantumu dalam urusan agamamu. Bolehlah habis zuhur lanjut kerja lagi, ya kan? Tapi tadi itu niatnya harus tetap dijaga. Aku kerja ini untuk ibadah, ya, untuk mendapatkan sarana prasarana ibadah, bekalnya ibadah, bukan hanya untuk sekedar ngumpulin duit banyak jadi orang kaya konglomerat. Bukan itu. Engkau belum tentu kau jadi orang kaya. Atau kau mati dulu, ya kan? Niatnya dah salah, matinya cepat. Untung kita belum pernah mati. Jadi Allah masih kasih kita waktu untuk berubah. Waktu untuk merubah mindset ini dirubah. Jangan hidupnya untuk dunia ini sementara. Kau kejar habis-habisan. Berapa banyak orang yang hidup nih pikirannya masih dunia, niatnya masih salah, mati. Ya kan? Berapa banyak. Ini tidak Allah kasih umur, Allah kasih kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Tsumma sholli 4 raka'atin qabla al-'asri.
Kemudian masuk waktu asar, dan sholatlah kamu 4 rakaat sebelum asar. Sholat sunnah qabla asar 4 rakaat, 2 rakaat boleh, yang bagus 4 rakaat. 4 rakaat. Fahya sunnatun mu'akkadah, hukumnya sunnah mu'akkadah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Kalau orang sudah dikasih rahmat Allah, apa tidak? Remeh macam remeh. Allah kalau sudah kasih rahmat, apa tak? Itu luar biasa. Jadi 4 rakaat. Siapa yang mau salat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat kepadanya. Fajtahid ayyana laka du'a'uhu wa la tastaqil ba'dal asri. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendapatkan doanya Rasulullah. Itu Rasulullah doakan macam gitu. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu doanya Rasulullah. Rasulullah kalau doa masih diijabah sama Allah, maka berusahalah kamu untuk mendapatkan doanya Rasulullah tadi. Seperti orang yang umroh, orang yang haji tahallul, itu Rasulullah mendoakan rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya 3 kali. Sahabat sebelah tanya, wal mufassirin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang memendekkan rambutnya menggunting saja, memendekkannya. Wal mufassirin, baru ditambah Rasulullah, dan orang yang memotong atau memendekkan rambutnya tapi tak gundul. Doanya Rasulullah itu aslinya pertama sampai 3 kali untuk orang yang menggundul rambutnya ketika tahallul. Yang dipotong pendek tidak gundul, tidak botak, sahabat jatuh, ya Rasulullah wal mufassirin, ya Rasulullah yang mendekkan rambutnya, wal mufassirin, ditambah sama Rasulullah. Itu doa Rasulullah. Makanya kalau orang umroh atau haji itu usahakan itu botaklah. Orang dah haji pun masih mikir dunia lagi. Dah tua pergi haji, sayang. Botak nanti lucu balik, malu sama kalian. Kau fikir kau dunia lagi masih. Ngapain? Buang. Ini kan rambut dunia, buanglah. Bukan dia tak tunggu lagi juga. Buang. Dapat doanya Rasulullah seperti ini juga. 2 rakaat sebelum asar. Wala yang bagi anda kuna awqatuka muhmalah wala tasagil ba'dal asri ila bimisli ma qad sabaqa qablahu. Jangan kau menyibukkan dirimu setelah asar kecuali serupa dengan apa yang sebelumnya tadi, ya. Untuk apa? Ilmu, cari ilmu, nolong orang, bekerja untuk ibadah, ya. Wala yang bagi anda guna awqatuka muhmalah pada sagil bi kulli waqtin bima sabaqa kaifa sabaqa. Bal yang bagi antu hasiba nafsak wa turatiba awradak wa wadhaibak fi lailika wa naharik. Dan jangan sampai waktumu itu mumalah ni tak jelas. Apa lepas gitu aja, entahlah apa nak bikin, tak tahulah, tengoklah apa nak bikin. Jadi tak ada planning sama sekali. Bal yang bagi antu hasiba nafsak tiba auradak. Jadi mestinya kau ni harus kau atur dirimu itu, kau atur apa kau nak bikin. Habis asar apa kau nak bikin. Kau nak bikin ini, nak bikin ini. Jangan apa yang kau nak bikin ni kan. Alah sudahlah, duduk aja lagi. Dulu tak apa-apa nak bikin, tak baik. Jangan gitu. Itu mumalah namanya. Tak ada planning sama sekali itu. Ada planning. Aku habis asar nak gini, nak gini, nak gini. Harus gitu. Kalau tidak ngelamun, nunggu mati ngelamun. Apa cerita ni nunggu mati ngelamun ni tak jelas ni. Bahwa dha'ifa fi laili wa nahari. Jadi harus diatur.
untuk apa yang dilakukan malam, apa yang dilakukan siang hari. Waktu ayyina li kulli waqtin min hasulan la tata'adda wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa